Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Saya Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu. Senang sekali menyambut Anda di pagi hari ini, di hari yang ke-46 di tahun 2026. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam peristirahatan kita sepanjang malam, dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini, di hari Minggu, sesaat kita akan masuk dalam rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dan merenungkannya, agar ibadah kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah ibadah yang mengubahkan. Saya akan baca dari Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita terjebak dalam rutinitas ibadah yang bersifat seremonial. Kita datang ke gereja, menyanyi, mendengar khotbah, lalu pulang tanpa ada yang berubah dalam pribadi kita. Namun Alkitab menegaskan bahwa ibadah sejati bukanlah sekedar durasi 1 jam atau 2 jam di dalam gedung gereja, melainkan sebuah gaya hidup yang menghasilkan perubahan karakter. Seperti itu yang Tuhan inginkan. Nah, kita akan melihat ada 3 poin utama bagaimana ibadah dapat mengubah hidup kita. Dan itulah kemauan Tuhan. Ibadah disertai dengan perubahan hidup, semakin sempurna dan terus disempurnakan sampai yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, mulai ibadah dengan penyerahan. Ya, aku berserah. Seperti apa Bapak Ibu Saudara? Rasul Paulus menyebutkan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Apa artinya? Ibadah yang mengubahkan tidak dimulai dari apa yang kita dapatkan, tetapi dari apa yang kita berikan. Nah, saat kita menyerahkan seluruh area hidup kita, kebanggaan kita, karir kita, ambisi kita di hadapan Tuhan, disitulah ego kita mulai terkikis dan karakter Kristus mulai terbentuk. Datanglah dengan membawa bejana yang kosong, hati yang kosong. Untuk apa? Siap dilimpahi dengan firman-Nya. Ya, tanpa penolakan, tanpa hati yang keras. Terima firman dengan sukacita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berani melawan arus dunia. Ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia memiliki pola pikir yang ego, penuh kekhawatiran dan materialistis. Jadi ibadah berfungsi sebagai mengingatkan kembali perjalanan hidup kekristenan kita, agar kita tidak terseret gaya hidup dunia. Ibadah yang benar memberikan kita keberanian untuk berkata tidak pada dosa dan ya pada kehendak Tuhan. Meskipun itu tidak populer
dalam komunitas di mana saudara ada. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ibadah memperbaharui pikiran kita. Perubahan hidup tidak dimulai dari tindakan luar saja, tetapi dari cara kita berpikir. Firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya, melalui firman Tuhan yang kita dengar dan renungkan dalam ibadah, Tuhan mengganti cara pandang kita yang lama, seperti pesimis, dendam, kesombongan, dengan cara pandang Allah, mengasihi, rendah hati, dan rela berkorban. Bapak Ibu Saudara, jika pikiran kita berubah, maka perasaan dan tindakan kita pun otomatis akan berubah. Ibadah yang mengubahkan adalah ibadah yang berlanjut setelah kata terakhir diucapkan, amin. Ibadah yang sejati terlihat saat kita keluar dari gedung gereja dan menjadi saksi Kristus di dunia nyata. Jangan biarkan ibadah Anda hanya menjadi daftar absensi rohani, tetapi biarkan itu menjadi perjumpaan yang merombak hidup Anda. Puji Tuhan. Sebagai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara, apakah setelah kita beribadah hari ini, aku menjadi pribadi yang lebih mengasihi, lebih sabar, lebih bisa mengendalikan diri, lebih tulus, dan sebagainya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Fokus ibadah adalah menyenangkan Tuhan. Dan biarlah kita datang kepada Tuhan, memberikan hidup kita menjadi kesenangan bagi Tuhan, bukan kesenangan bagi kita. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu mengingatkan kami sebelum kami melangkah masuk dalam bait-Mu beribadah. Itulah yang menjadi kesukaan Tuhan, untuk hidup ini semakin diubahkan menuju pada kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami, dan kami menyambut sepanjang hari ini dalam berkat dan penyediaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.